Yang namanya guru tetaplah guru, yang namanya orang tua tetaplah orang tua. Tahir fi nafsihi wal mutahhir li ghairihi. Tahir mutahhir, suci mensucikan. Ada suci tapi nggak mensucikan, ya. Dan air yang paling afdal, yang paling baik adalah air yang mengalir di antara jari jemaringnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ana laulakum. Iya. Siapa kita kalau bukan berkahnya guru? Siapa kita kalau tanpa guru? Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sore hari ini kembali pertemukan majelis Ahad sore kita di Surah Madinatul Habib Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin baru saja kita menghadiri daripada Haul Akbar guru mulia kita Sayyidul Walid Al-Alamah Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf. Yang hadir mudah-mudahan semua mendapat barokah dan pandangan beliau, semoga mendapatkan nazarah beliau, dan semoga kelak dikumpulkan bersama beliau yang penghulunya sumbernya adalah baginda Sayyidul Wujud Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan jangan lupa untuk persiapan Maulid Akbar kita sekaligus haul beliau juga mengambil berkah darinya. Karena seperti mana kita sering baca qasidah man ana laulakum. Iya. Siapa kita kalau bukan berkahnya guru? Siapa kita kalau tanpa guru? Siapa kita tanpa orang tua? Bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Kita dapatkan berkahnya dari guru-guru kita, kedapatan berkahnya dari orang tua kita. Dan beda cara kita ketika bergaul sama guru, sama orang tua, sama orang lain beda. Mungkin kalau sama orang kita ada keles gitu, ada kecewa ataupun sakit hati, mungkin nggak bakal kita dekat lagi sama dia. Kan gitu, betul kan? Cukup, saya cukup tahu sama kamu, jika aku kamu kayak begini, udah kita bakal jauh dari dia. Tapi sama orang tua, sama guru, jangan coba-coba menjauh darinya. Antara sakit hati ataupun beda pendapat, ada clash gitu, permasalahan kecil sekalipun besar, hati-hati. Yang namanya guru tetaplah guru, yang namanya orang tua tetaplah orang tua. Harus kita menjaga irtibat, hubungan baik kita, karena dengannya akan tersambung kita dengan Hadratul Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nanti tanggal 13 Desember Jumat malam Sabtu yang akan datang di Malaka, lihat deh alamatnya di flyer yang ada. Mudah-mudahan semua bisa menghadiri. Amin. Insyaallah banyak dihadiri para tamu-tamu mulia. Ya insyaallah mudah-mudahan Sayyidul Habib Jindan bisa hadir. Habib Nabil Al-Musawa juga mudah-mudahan bisa hadir. Ya Gus Wafi juga mudah-mudahan bisa hadir. Siapa lagi? Banyak deh. Sampai saya nggak hafal. Ya, saya nggak hafal. Pokoknya siapa yang hadir, siapa yang mau datang, kita ahlan wa sahlan. Iya. Jadi saya post tuh undangan dari Madinah. Dalam kurung backgroundnya di komen sama Silmi. Siapa yang bisa nyebutin dapat hadiah. Wah, Mio putih. Sebenarnya kapan katanya? Sallallahu Muhammad. Alhamdulillah kita kehadiran. Ya, jangan lupa hasil malam Sabtu yang akan datang. Ayo, masih ada waktu. Gerbong belum ketutup, kereta belum jalan. Ya, biar ada rezeki kita di situ untuk suksesnya acara. Mudah-mudahan yakin dibalas berkali-kali lipat oleh Allah. Enggak ada istilah
Nggak ada istilah bangkrut, nggak ada istilah rugi, nggak ada istilah nggak balik modal kalau kita sedekah tuh nggak ada. Nggak ada kita pernah dengar orang si fulan rugi bangkrut. Kenapa? Karena banyak sedekah. Nggak pernah kita dengar. Oh, kita dengar si fulan semua jadi orang sukses luar biasa. Rahasianya, resepnya banyak sedekah. Sedekah buat masjid, sedekah buat anak yatim, sedekah buat fakir miskin. Sedekah buat siapa aja? Sedekah buat siapa aja? Apalagi buat majelis ta'lim, ya. Mudah-mudahan apa yang diusahakannya dibalas berkali-kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dibalas berkali-kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman orang-orang yang dimuliakan oleh Allah yang bisa mensukseskan acara yang mulia ini. Bisa jadi yang nggak mau nyumbang, yang nggak mau sedekah, bukan dirinya yang nggak mau sedekah, tapi uangnya emang nggak pantas untuk ditaruh di acara yang mulia. Alhamdulillah. Paham tuh? Takutnya uang kita itu terlalu kotor sehingga tidak disampaikan oleh Allah Ta'ala untuk sampai di acara yang mulia. Tidak disampaikan oleh Allah Ta'ala untuk mensukseskan acara yang mulia. Terlalu kotor uang kita, terlalu kotor rezeki yang kita dapat, sehingga tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hal yang demikian. Hati, ayo, ya, jangan sampai kita tergolong yang seperti itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan rezeki yang barokah, yang banyak, yang halal, yang tidak ada siksa setelahnya. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, kita kedatangan tamu yang sudah tak asing lagi di pandangan mata kita. Habibana Mahbub Sayyidul Habib Muhammad Muhdhar Al-Habsyi dari Ghurfah Hadramut, seorang munsyid yang suaranya begitu indah sampai ke dalam lubuk hati. Mudah-mudahan beliau panjang umur sehat. Juga hadir bersama kita tamu mulia kita Sayyidul Habib Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Habsyi bin Musa Al-Habsyi. Kita ucapin juga beliau ahlan wa sahlan, selamat datang. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau menambahkan keberkahan untuk kita semuanya. Hadir juga bersama kita Ami Ali Segaf, dan juga bakal datang Syekh Baksyar, ya, sama Ustaz Abdul Razak. Mudah-mudahan ya, Muhammad Muhdhar Al-Habsyi Habib Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Musa Al-Habsyi, beliau punya injil Habib Musa, ya, Al-Habsyi itu termasuk daripada seorang yang alim luar biasa pada zamannya, Habib Musa. Masya Allah. Mudah-mudahan ya kita bakal dengar beliau, seorang munsyid, suaranya cakep, ada di YouTube terkenal beliau, tulis aja. Saya ngeliat dulu di Ilfun Nabawi Maujud antum Google Sami Abdul. Masya Allah. Da'watul kathir Habibana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'alim wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hadza ala tamassuki kitabillah wa sunnati rasulillah wal du'a ila al huda wa dalalata ala al khair wa qurbihi thawabihi min Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ila anqal wala radiyallahu ankum. Aqsamul miyah. Kemarin kita udah ngebahas tuh bahwasanya yang namanya air itu terbagi
ya. Dan air yang paling afdal, yang paling baik adalah air yang mengalir di antara jari jemaringnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa afdalul miyahi ma'un qad naba' baina asabi'in nabiyil muttaba' yalihi ma'u zamzamin fal kautsari fanaili masra thumma bagil anhari. Yang paling afdal adalah air yang keluar dari jari jemari Nabi Muhammad. Kemarin kita ceritain. Kemudian air Zam-Zam, kemudian air telaga Kautsar, kemudian air di sungai Nil di Mesir, sisanya air-air yang lain. Aqsamul miyahi min haitsul hukum al-awwalu at-tahiru fi nafsihi al-mutahhiru li ghairihi wa yusamma at-tahur wal mutlaq. Yang pertama adalah air yang suci. Pembagian air ada beberapa. Yang pertama adalah air yang suci, air yang suci dan mensucikan, ya. Tahir fi nafsihi wal mutahhir li ghairihi. Tahir mutahhir, suci mensucikan. Ada suci tapi nggak mensucikan, ya. Air yang suci yang mensucikan disebut air yang mutlak. Kemarin udah kita sebutkan tuh, air mutlak ada 7, 3 turun dari langit, 4 keluar dari bumi, ya kan? Air hujan, kemudian salju, embun, kemudian air laut, air sumur, air sungai, dan mata air. Bukan air mata, mata air. Nah, ma'nal mutlaq ay mutlaqun anil qaidil lazim indal alimi bihalihi min ahlil urfi wal lisan falahtaju ila tagyid umithlu al-mugayyad bigaydin munfaq kama il-bir wa ma'il bahr yusamma ma'an mutlaqan wa tasihhu at-taharatu bi khilafil mugayyid bi gaydil lazim kama ilwar wal gahwa wal asir fala yusamma ma'an mutlaqan wa la tasihhu at-taharatu bihi. Sebut air mutlak artinya mutlak dari awal, asal usulnya namanya itu nggak berubah, ya. Seperti yang namanya air laut, air sumur. Air laut ya air laut, bawaannya dari dulu emang air laut. Air sumur ya air sumur, air sungai ya air sungai. Udah masyhur namanya begitu, nggak bisa dilepaskan. Ya orang udah tahu ini air laut, ya. Diambil dari sumur, orang tahu ini air sumur. Ini air apaan? Air kali, air sungai. Kelihatan nih, rumahnya pinggir kali, biar pinggir kali, pinggiran Kemang tuh, Kemang ada kali, jutaan per meter. Sekarang ceramah jangan asal ngomong, ntar viral. Ayat sangat ledek orang gitu, ya. Orang udah tahu nih air hujan, nih air sungai. Udah model begitu, ya. Nggak perlu lagi digabungin dengan sesuatu yang membuatnya menjadi berubah. Seperti contohnya air mawar, teh, kemudian kopi. Itu kita nyebutnya nggak pakai air lagi, udah ini kopi, udah nggak perlu air kopi, betul kan? Ini apa itu namanya, mawar nih, air mawar, masih ada air itu. Teh udah nggak pakai air teh, ya kan? Nah, tapi itu harus dicampur sama teh baru jadi teh, dicampur sama kopi baru jadi kopi. Bukan asal usul begitu jadi kopi, bukan begitu aja jadi teh. Ada sesuatu yang membuatnya jadi berubah, ya. Tapi perubahan ini juga, ya,
ada mukhalid, ada mujawir. Kalau ini mukhalid, kalau udah kecampur nggak bisa dipisahin. Ada orang udah jadi kopi terus bisa misahin kopinya dari air, kan nggak ada, ya kan? Lain halnya dengan teknologi yang ada di akhir zaman seperti ini. Seorang yang bisa merubah air yang hitam menjadi bening, itu beda urusan. Tapi pada umumnya kalau udah jadi kopi, biar kata masih ada serbuknya gitu, kita ambil tetap nggak bakal bisa. Oh iya, tadi ada Habib Syami, mana lagi tuh Habib Syami, hilang aja. Iya, kalau udah jadi teh, biar kita ambil tuh tehnya, tetap tuh air udah tetap jadi teh, nggak bisa kita ubah. Itu namanya bercampur mukhalid. Ada lagi satu bercampur tapi mujawir. Apa itu? Bercampur tapi bisa dipisahkan. Contoh air kemasukan siwak, kita kelihatan tuh air tapi nggak berubah, nggak terus jadi air siwak, enggak, diambil siwaknya tuh air juga namanya tetap air. Biarpun bercampur tapi nggak ngaruh, dan bisa diambil, bendanya tersebut bisa dipisahkan. Adapun yang seperti kopi nggak bisa dipisahkan, kalau udah kecampur, maka nggak disebut hal-hal tersebut tuh ya air yang seperti itu disebut mutlak, enggak, dan tidak bisa toharoh dengannya, ya nggak bisa kita wudhu pakai kopi, pakai teh, walaupun white tea, kan ada white tea, teh putih, ya lu tahu nggak white tea? Taunya white coffee yang seceng berapa itu? 100. Ya, itu juga mahnya terkambuh kita ya. Apa itu namanya? Nggak bisa. Sebening apapun tuh tehnya ataupun kopinya, nggak bisa. Larutan cap kaki 3. Yang ada gambar badaknya apa kakinya nih? Itu nggak bisa juga, sebab kita tahu itu bukan air murni, ada campuran-campuran tertentu, betul nggak? Kalau kita tahu, ya, kalau kita tahu dia ada campurannya, nggak bisa dipakai buat buat toharo. Begitu juga sebenarnya apapun air tehnya ya teh, nggak bisa. Dia kalau kayak apa tuh namanya teh nggak dikasih gula gitu kan nggak ada rasanya tuh, tetap nggak bisa buat terus suci. Aqsamul ma'il mutlaqi min haitsul karahatu yanqasimu ila qismain. Ghairu makruhin isti'maluhu wa tsani makruhun isti'maluhu wa huwa arba'atun. Dan air mutlak dari pemakaiannya pun ada yang makruh. Yang makruh ada 4. Yang pertama al-ma'ul musyammas, ya, air yang anget panas gara-gara matahari, air yang kena dampak matahari, li khaufil baros, karena takut dari segi kesehatan, bisa kena penyakit belang, penyakit kulit atau lainnya. Yang pertama tuh. Yang kedua syadidul hararati limana'ihil isbag. Yang kedua air yang terlalu panas, yang sekiranya kita megang nggak kuat. Biarpun tuh air mutlak, ya air apa aja hujan, tapi habis dimasak tuh mau kita minum, setengahnya lagi mau kita buat wudhu, jangan langsung dipegang panas-panas, nggak boleh, ya. Kemudian syadidul burudati limana ihil isbagh kadzalik.
Kemudian air yang terlalu dinginnya juga kebangetan. Di sini kayak nggak ada, kecuali diblekin nama es batu yang begitu banyak. Contoh kalau misalkan kita jalan-jalan ke mana? Samudra Atlantis. Wah, ya tuh situ aja tuh. Dulu ada tuh di SeaWorld, Ice World. Nah, tapi masih ada tuh di beberapa tempat tuh. Dingin banget tuh. -10, -20. Pegang tuh air nggak kuat, dingin banget. Nggak boleh juga tuh pakai air kayak begitu. Makruh, nggak haram. Bisa jadi haram kalau kita maksain sampai bikin kita jadi celaka, bikin kita jadi sakit, jadi haram. Wa miyahu kulli ardin maghsubin 'alaiha. Kemudian air yang kita ambil dari tanah orang yang maghsub, gosok tanpa seizinnya. Ya, contoh misalkan rumah orang depannya ada keran, kita lewat siang-siang pengen cuci muka, buka itu keran cuci muka, makruh. Tapi kalau kita yakin tuh orang enggak ridho kita pakai, jadi haram. Ya, hati. Jangan kita sembarangin. Kita ngelihat ada air keran orang depannya, kalau bisa izin dulu. Dan yang punya rumah naruh keran di luar tuh kalau bisa udah diniatin, siapa yang ngambil air nih di depan saya halalin, niatin begitu. Jadi orang ngambil nggak kena haram, paling nggak dia makruh karena gosok tanpa izin. Kesian orang begitu. Fahimtum? Palestum? Arkintum? Sallallahu Muhammad. Wa syurutu qarahiyatil ma'il musyammasi tis'atu syurut. Fa idza ikhtalla syartun minha zalatil karahah wa hiya, dan syarat daripada makruh air yang terkena atau yang berdampak sebab panasnya matahari itu ada 9. Nggak langsung begitu aja air yang kena matahari makruh, nggak begitu aja, ada syaratnya, nggak langsung makruh begitu aja. Iya, nanti kita bakal bahas di pembahasan selanjutnya. Mumpung ada Habibana Ali, kita pengen beliau biar baca syair, biar baca qasidah, ya. Qasidah apa nih kisah beliau, berkah. Terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.